Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman MBR Tech. Sebelumnya kita sorry banget sudah lama tidak upload untuk video-video produk kita atau video tutorialnya. Nah, kebetulan untuk kali ini kita baru launching yang seri A, tapi A-nya ini adalah seri A Pro. Nah, A Pro itu perbedaannya dia full fitur, yang sebelumnya hanya shifter only. Nah, sekarang ada upshift, untuk selanjutnya ada downshiftnya itu auto blipper, ada pitline limiter itu by SA atau bisa backfire, untuk LC nya launch control itu juga bisa backfire, dan untuk fitur selanjutnya itu ada rumble idle. Nah, itu mungkin yang dipakai atau sering ditanyakan teman-teman, update-nya gimana mas. Nah, terus sekarang sudah ada ya untuk yang seri Pro nya ini. Tentu yang auto warming up-nya itu ritmenya atau nadanya itu bisa disesuaikan. Jadi kita mau bukaan cepat, mau RPM tinggi, RPM rendah, bukaan rambat, kayak gitu sudah bisa disetting. Nah, kebetulan kita sampel dulu di sini itu ada ZX25R. Nah, untuk tutorial videonya ini emang mirip dengan yang seri B atau yang basic, tapi ada beberapa untuk wiring harnessnya itu perbedaan di bagian pinnya, pin soket terutama di bagian ECU. Nah, nanti untuk teman-teman yang mau dipasang sendiri untuk di rumah, supaya nggak ada salah untuk pemasangan wiring, karena ini apa ya, shifternya itu langsung berhubungan ke data ECU. Nah, makanya untuk yaitu hal-hal yang harus dihindari adalah salah pemasangan di bagian soketnya. Nah, karena soketnya itu bisa kebalik antara silinder 1, 2, 3, dan 4, dan juga bisa kebalik antara data ke ECU dari coil atau untuk 12 voltnya. Nah, sekarang langsung kita cek untuk pemasangan wiringnya akan dijelaskan sama Mas Binaya. Tapi nanti tenang aja, ada video-video untuk hasilnya untuk di ZX-nya ini, dan beberapa nanti kita selipkan untuk di motor yang 1 sampai 2 silindernya. Oke. Ya, teman-teman, ini kita perjelas untuk video bagian pemasangan di bagian coilnya ya. Terutama karena di sini nanti berhubungan dengan data ECU dan langsung ke ignitionnya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk yang pemasangan ini ya, ini kan ada 4 soket, 4 pasang soket. Nah, ini untuk A4 ya. Ya, ini untuk 4 silinder. Ini untuk pemasangannya bebas, mau silinder 1 yang mana. Yang penting nanti kan bisa diurutkan untuk panjang kabelnya ya, biar tidak ngepres di bodinya. Nah, yang perlu diperhatikan ini, nah ini kan untuk contohnya ini udah dipasangi piggyback ya. Jadi kita sebenarnya untuk yang bagian coilnya, untuk yang diperhatikan ya, untuk coil ZX25R urutan kabelnya seperti ini. Ini untuk silinder nomor 3 dan untuk silinder nomor 2 seperti ini. Jadi untuk mengetahui yang bagian 12 atau yang bagian data ECU atau negatifnya itu bisa dilihat dari warna kabelnya. Yang warnanya berbeda dari soket 1 dan soket silinder 2 nya ini, itu bagian data ECU atau negatif coilnya. Sedangkan yang warna merah ini kan sama, berarti dia itu yang bagian 12 voltnya. Nah, nanti jika teman-teman soketnya ini belum dipasang seperti ini ya, nanti bisa dipasang sendiri. Yang merah ini untuk 12 voltnya, terus 12 voltnya ini ya. Lalu untuk yang putih atau biru nanti lurus dengan data ECU-nya atau negatif coil gitu. Pemasangannya kan cukup mudah. Ini kita contohkan, misalnya satu ini kita copot, kita pasang yang dari kabel body GS MBR Tech. Nah, ini merah lurus merah, yang biru ini data lurus ke hijau ya, ini kalau dari GS ya. Nanti kalau diurut di sini, lalu ditancapkan ke coilnya.
Nah, itu dilakukan ke 4 silindernya semua, 4 coil ya. Nah, ini semuanya dirangkai sama urutannya. Jadi bagian merah nanti untuk 12 volt, yang warna selain merah itu data ECU atau negatif coilnya. Itu untuk bagian coil. Lalu yang perlu diperhatikan lagi untuk ZX25 kan ini udah ada auto by wire, jadi ada auto warm up. Untuk auto warm up-nya kita ada di soket sebelah kanan ya. Untuk kabelnya di sini ada kabel kuning dan biru. Nah, untuk soket TBW atau auto by wire di Kawasaki ZX25R, di sini soket isi 8 dengan 6 buah kabel. Nah, yang dipakai itu adalah warna kuning strip hijau dan putih strip hijau. Ini kuning strip hijau dan putih strip hijau. Untuk yang kuning strip hijau kita sambungkan ke kabel kuning dari quick shifter ampere tag-nya. Nah, kabel putih strip hijau kita sambungkan ke kabel birunya. Tuh. Nah, untuk selain itu kita ada juga tombol untuk mengaktifkan auto warm up dan launch control dan band limiternya. Ini soketnya seperti ini, tinggal tancap aja, jadi gampang. Untuk tombol nanti posisinya terserah ya. Kalau ini contohnya masih ditaruh sini tombolnya. Lalu untuk pemasangan kabel merah dan hitam perlu diperhatikan ya di sini. Untuk hitam selalu di negatif aki. Di negatif aki ya. Untuk merah itu bisa diambilkan dari soket pemrograman DLC untuk Kawasaki, atau kita bisa diambilkan di sini. Untuk Kawasaki ZX25R ada aksesoris yang 5 ampere. Nah, di sini bisa kita ambil dari sini untuk 12 voltnya. Jadi nanti dia on sesuai kontak. Kalau kontak on dia nyala, kontak off dia mati. Nah, itu untuk yang diperlukan untuk pemasangan A4FI Pro di ZX25R. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi admin ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi untuk pemasangan di wiring harnessnya. Nah, sekarang yang spesial itu modul yang seri Pro itu bisa disetting di laptop. Nah, untuk teman-teman yang kesusahan untuk pakai laptopnya, itu ada opsi yang lain, itu namanya kabel dongle Bluetooth. Nah, nanti teman-teman bisa koneksikan Bluetoothnya ke aplikasi di dalam Android. Nah, sementara kita untuk yang sudah ready itu Android dulu karena untuk iOS-nya masih proses. Nah, sekarang kita contohkan untuk fitur-fitur yang ada di settingannya. Oke teman-teman, nah ini sudah kita rakit untuk body cover dan lain-lain. Sekarang kita akan jelasin untuk settingnya lewat laptop dan settingan untuk lewat HP. Nah, untuk lewat laptop ini kita jelasin dulu ya, soalnya variabelnya atau menu-menunya upgrade sangat banyak. Oh ya, untuk dongle-nya bisa pakai yang versi seri sebelumnya, yang A series Pro, yang A yang sebelum Pro itu bisa digunakan. Nah, sekarang close Windows minim dulu. Minim aja. Softwarenya yang ini untuk teman-teman, Quick Shift Pro A series, ada logonya ampere tag.
Oke, lanjut. Next. Nah, setelah dibuka ini langsung dijelaskan oleh sebenarnya. Ini buat koneksinya pastikan kabel datanya udah tersambung ya. Terus apa itu kontak on, modul juga on ya di sini. Modul on. Pastikan kabel connect dan apa itu aplikasi dan drivernya sudah terinstall ya. Nanti di sini apa itu kita pilih portnya dulu seperti biasa. Nah, kalau ada port seperti ini kan ada dua toh. Ini kalau mau tahu port yang mana ini dicabut aja dulu. Nah, port yang hilang tadi berarti itu untuk port koneksi dongle-nya. Sama ini Mas, kalau portnya nggak kebaca itu berarti drivernya belum itu ya. Tapi betul. Untuk aplikasi yang versi sekarang yang Pro itu mulai instalasi net framework sampai drivernya udah include di dalamnya, nggak perlu terpisah-pisah gitu Mas ya. Oke. Ini coba kita masuk ke COM 9 ya tadi yang itu yang hilang tadi. Kita pilih, lalu kita pencet P untuk port connection-nya. Nah, ketika sudah connect, ini ada informasi mengenai modulnya. Di sini modul 4 silinder melalui apa itu sudah terhubung lewat USB-nya. Nah, di sini kalau koneksinya sudah terhubung, ini hijau ya teman-teman di pojok sini. Ini hijau. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini ini untuk engine. Di sini ada parameter untuk apa tuh mengecek apakah silinder 1, 2, 3 dan 4-nya udah connect. Nanti kalau kita on-kan engine-nya lalu kita monitor, nanti dia apa itu gerak sesuai RPM-nya, dan di sini nanti akan ada display RPM-nya di setiap silindernya. Tuh. Nah, untuk menunya di sini ada kalau engine. Langsung dicontohin gimana Mas biar langsung seurut ke bawah gitu. Berarti kalau gitu start idle ada aja gitu. Kita aktifkan monitor ya. Di sini ada tulisan M monitor. Kita klik. Nah, di sini nanti akan ada menunya untuk mengaktifkan monitor apa aja. Nah, di sini kita centang semua untuk engine speed 1, 2 dan sampai 4. Lalu coba kita starter ya. Udah terbaca semua ya, jadi mulai silinder 1 sampai silinder 4 udah terbaca semua RPM-nya. Nah, selanjutnya di sini ada menu warm up. Nah, menu warm up ini kita bisa pilih untuk enable untuk mengaktifkan atau enggak. Ini ada pilihan menu untuk kalibrasinya buat TPW-nya ya. Nanti ada Honda, Yamaha dan Kawasaki. Nah, untuk Suzuki sementara belum ada ya tadi. Nanti kita update lagi untuk di aplikasi selanjutnya. Jadi nanti akan ada tambahan lagi setiap apa itu ada tambahan motor ya. Misalnya ada motor apa itu di Eropa mau ada tambahan, kita bisa update lagi untuk di aplikasi selanjutnya. Nah, di sini ada durasinya untuk durasi on dan durasi off-nya. Jadi ini nanti bisa disetting menentukan iramanya yang warm up-nya itu mau cepat atau mau lambat, mau bukaan gas apa itu sedikit atau bukaan gas banyak, nanti bisa diatur. Nah, untuk yang settingan ini yang ada videonya kemarin ya di story-nya MBR Tech. Nah, next kita masuk ke rumble idle. Nah, di fitur ini tersedia untuk 1 sampai 4 silinder ya. Jadi ini bisa kita atur untuk RPM aktifnya di berapa, lalu untuk iramanya. Nah, nanti untuk settingannya kita kita include-kan di manual book sama aplikasinya, nanti biar gampang buat settingnya. Nah, selanjutnya ada di sini ada limiter.
fungsi umum secara umum ya, limiternya ini dia mengatur untuk bit line limiter dan loss controlnya. Jadi di bit line nanti RPM berapa, lalu loss control RPM berapa, lalu untuk koreksinya di ignition nanti berapa, biar dia bisa muncul meletup-meletupnya seperti itu. Nah, itu semuanya settingnya di sini. Lalu selanjutnya di sini ada shifter. Nah, ini shifter. Untuk tampilan awalnya di tab shifter ini ada threshold. Nah, di sini threshold ini kita bisa mengaktifkan GS itu di posisi pull atau tension di sensornya tadi, atau di bagian untuk compressionnya. Jadi bisa kita pilih mau aktif compression atau aktif tension. Nah, di sini nanti kita bisa tampilkan nilai sensornya. Kalau di sini kan masih 700. Nah, kita buka dulu di bagian sensor shifter value ini ya. Ini kita buka. Nah, di sini tampil nilai sensornya ketika kita injak atau kita cukit bagian personalnya, dia nanti gerak sesuai dengan nilai yang terbaca di sensornya. Nah, lalu untuk shifter ini ada pilihan aktif RPM-nya. Jadi kita mau aktif mulai RPM 0, di sini settingannya masih 0 ya. Jadi meskipun RPM 0 pun, atau kita RPM jalan idle itu bisa aktif, atau mau kita setting di RPM 7000 aja itu bisa. Nah, selanjutnya di sini ada tambahnya untuk di tab shifter ini. Ini nanti untuk apa itu lebih detailnya. Di sini ada durasi, yaitu mengatur durasinya per RPM-nya ya nanti. Di sini ada bisa kita atur mulai RPM 1000 sampai 19000. Jadi range-nya sangat banyak. Nanti bisa kita sesuaikan dengan preferensi masing-masing. Dan di sini juga ada correction. Correction ini nanti fungsinya buat yang apa itu koreksi letupannya. Nah, jadi dua nanti dimensi masih ya, jadi mappingnya 2 dimensi ya, bener. Itu baik RPM dan apa itu koreksinya. Ini RPM dan koreksinya. Jadi kita bebas mau setting mulai RPM berapa. Nah, ini gambaran umum aja. Di sini nanti juga setelah di tab shifter ini ada bleepernya. Nah, untuk ketika kita tadi setting shifternya di aktif pull, otomatis nanti bleepernya dia akan aktifnya di push ya, atau kompresinya. Jadi nanti kita tetap setting di misalnya dicukit gini, berapa nilainya kita atur sesuai dengan kekuatannya. Nanti jangan terlalu keras dan jangan terlalu empuk saat setting. Untuk durasinya ini fungsinya kalau di bleeper ya, kalau di bleeper itu nanti semakin lama atau semakin nilainya ini besar, dia nanti blayerannya akan semakin apa itu tinggi. Jadi bisa diatur mau blayernya dikit atau blayer banyak gitu. Itu sangat ngaruh mas sebenarnya kalau untuk di sirkuit. Itu fungsinya buat untuk itu engine brake. Oke. Jadi kalau misalnya apa itu kita buka di lebih banyak, dia lebih smooth engine brake-nya. Nah, nanti bisa kita atur di sini. Dan juga kalau nanti di jalan jangan disetting terlalu tinggi ya teman-teman, nanti bisa memancing keributan gitu. Itu untuk fungsi aplikasinya secara umum. Mungkin itu teman-teman untuk sekilas dari softwarenya. Nanti akan disertakan manual user atau manual book untuk pemakaian softwarenya. Nah, untuk
bagian sensor ini kan kita memang sengaja nggak dijelaskan karena sudah ada videonya di konten kita yang sebelumnya dari ini. Itu jadi untuk teman-teman tolong diperhatikan untuk pemasangan di bagian sensor ini, jangan ada yang natap, jangan ada yang nyerempet, dan disesuaikan dengan derajatnya antara kutikan depan yang bagian crankcase atau bagian as persneling sama di bagian belakangnya itu. Jadi untuk tingkat kekerasan sama kelembutan persneling itu juga berpengaruh pada lurus-lurusnya dari as ini. Dari asnya lurus ini sama as kutikan yang bagian belakang. Oke, mungkin itu aja video dari review A series yang versi Pro-nya. Nah, untuk selanjutnya ini kita coba untuk fitur-fitur yang ada di software HP-nya, di aplikasi HP-nya itu cara settingnya atau fiturnya mirip sebenarnya dengan yang PC, cuman untuk yang versi HP-nya atau Android-nya itu disimpelkan ya teman-teman. Jadi supaya untuk sesuai setup yang diperlukan aja, nggak terlalu open semuanya. Nah, ini kita coba untuk yang settingan di HP-nya itu seperti apa. Nah, ini aplikasi nanti bisa di-download di Play Store atau ada di linknya barcode QR di setiap kardus pembelian. Nah, ini aplikasinya seperti apa, Mas? Untuk nah, aplikasinya logonya sama dengan yang ada di aplikasi software di laptop. Ini dibuka, jangan lupa untuk pairing dulu seperti versi basic. Oh ya teman-teman, nah untuk yang setting di HP atau lewat dongle ini kan ada tambahan. Nah, ini yang dinamakan dongle Bluetooth-nya. Di sini jadi ada tambahan, nanti di konekkan di soket pengganti dongle-nya. Nah, ini nanti akan bisa terdeteksi ke aplikasinya. Masuk ke aplikasi. Ini Bluetooth sudah terpairing, Mas ya? Sudah terpairing. Jangan lupa itu sudah defaultnya, maksudnya urutannya sebelum masuk ke aplikasinya wajib untuk pairing ke Bluetooth. Passwordnya sama dengan yang basic. Untuk pairing sama. Namanya juga sama, ada Pro-nya aja ini. Oke, lanjut Mas. Pinnya apa Mas tadi Mas? Pinnya ini bisa dilihat. Oke. Login ya. Itu di checklist atau view aja itu? Gini. Oh, view aja. View Berarti aja. untuk masuk berikutnya nggak perlu masukkan password lagi ya? Untuk sementara ini kalau udah pairing kemungkinan ini tidak perlu input password lagi ya. Oke. Jadi nanti tinggal login. Nah, ini nanti untuk statusnya untuk engine-nya. Nanti di sini ada RPM-nya yang tampil ya. Nanti ini ada tombol play. Tombol play ini buat apa itu? Buat menampilkan RPM sama nanti buat kalibrasi sensornya. Nah, ini coba kita di bagian shifternya nanti biar terlihat ya. Untuk setting, sebelum setting jangan lupa ditarik dulu datanya. Ini kita klik yang ini untuk narik ya, yang tengah. Nah, ini data yang tersimpan di modulnya. Ditandai sama warna ya Mas, Yeah. warna file atau angka-angka di situ tuh kalau merah belum tertarik atau diterima datanya. Kalau sudah biru berarti data sudah diterima sama aplikasinya. Nah, untuk nilai sensornya ini bisa dilihat ya. Ini masih 0. Coba kita klik play. Nah, ini sudah ada nilai sensornya. Kalau kita tekan dan tarik tuasnya nanti nilainya berubah sesuai tekanan kita. Nah, untuk settingannya ini mulai dari warm up. Di sini juga ada, kita tarik dulu ya sebelum kita setting ininya, kita tarik
dulu. Nah ini auto warm up udah, fiturnya sudah on dengan kalibrasi seperti ini. Ini untuk fitur rumble-nya, ini kita tarik. Nah kalau udah hijau udah biru tapi ternyata memang tidak aktif, berarti ini memang fiturnya tidak diaktifkan ya teman-teman. Jadi jangan lupa ditarik. Nanti di bagian sini ada limiter juga. Nah ini masih 0000 merah. Kalau kita tarik datanya, nah dia nanti akan terisi semua sesuai dengan data yang tersimpan di modul. Setelah limiter, di sini ada shifternya tadi yang terakhir ya. Tuh. Oke, diulas mulai dari awal Mas. Yang pertama, ini di engine. Ini nanti buat kalibrasi RPM aja ya teman-teman. kalau diklik Mas, Klik. Nah ini ada itu untuk CDI. motor CDI atau motor EV kan, karena softwarenya ini universal ya. Ya. Tuh. Nah, yang untuk atas ini sama dengan versi yang di laptopnya. Itu merupakan indikator untuk RPM setiap silindernya. Next. Ini ada warm up. Warm up ini ada 2 settingan Mas ya? Ya ada untuk on-nya atau berapa lama dia ngegasnya, dan durasi off-nya atau durasi mati gasnya. Nanti bisa kita praktekkan live-nya buat apa itu namanya, demo ya, untuk settingannya. Terus ini rumble-nya. Rumble ini gimana Mas? Kalau rumble ini sudah diaktifkan, coba diaktifkan Mas. Nah di dalamnya kan sudah ada settingan nih. Untuk aktif dari RPM berapa, dia membatasi nonaktif sampai RPM berapa. Di sini contohnya di RPM 1200 sampai 1800 aja. Jadi di tengah-tengah itu nanti dia aktif. Nah otomatis ketika di starter atau di gas di luar angka aktif from RPM ini, dia idle rumble-nya off ya Mas ya. Jadi motor di gas itu nggak ndut-ndutan berarti. Betul. Udah otomatis off. Nah di situ di bawahnya ini untuk setting nadanya ya Mas ya. Betul. Jadi nadanya itu nggak ada setup default, cuman ini dibuat free open supaya teman-teman itu bebas untuk membuat nadanya seperti apa. Itu fungsinya ya, kita tarik dulu tadi datanya. Tadi kan kalau on gitu, kalau off gini, ini buat loss control dan pedal limiternya. Jadi sama sepertinya ya, apa itu buat parameternya yang disimpan di laptop tadi atau di PC yang disetting sama parameternya. Sini ada engine limitnya, responsnya, sama respon high dan koreksinya. Nanti bisa buat apa itu backfire-nya itu ya. Tuh, terus ini udah. Terakhir di shifternya. Di bawahnya itu apa Mas? Nah ini untuk di bawahnya ini setting kill time untuk tiap RPM-nya ya. Jadi ini per 1000 RPM bisa kita setting, misalnya apa itu kurang agresif atau mau kurang lembut, itu bisa di setting per 1000 RPM ini. Kalau kurang lembut silahkan ditambah, kalau kurang apa itu kurang agresif bisa dikurangi untuk kill time-nya di milisecond-nya. Nah untuk yang derajatnya di sini itu nanti buat settingan meletupnya. Jadi ini merupakan grafik yang ada di software laptop tadi teman-teman. Jadi di sini disimpulkan supaya teman-teman itu mudah untuk settingnya. Lanjut untuk demonya. Untuk demonya kita masuk ke warm up dulu ya. Kita on kan engine-nya. Kita on kan dari sini ya, warm up-nya. Lalu coba kita percepat untuk nadanya ya. Off-nya kita kurangi, misalnya kita taruh di 400.
semisal kepakainya itu untuk di sirkuit ya, itu di sirkuit kan teman-teman para mekanik itu pasti warming up. Nah itu bisa dibuat yang agresif atau untuk khusus manasin motor saja. Kalau udah panas jangan, nanti bisa overheat gitu teman-teman. Nah ini untuk contoh settingannya 100 ya, nanti bisa dicoba juga. Ini contoh di settingan 100 nya teman-teman. Oke lanjut. Nah untuk fitur rumble-nya kita kan tadi masih off, lalu kita coba on kan, lalu kita send biar rumble-nya aktif. Coba digas mas, apakah motornya juga dudutan? Oke mas, itu teman-teman salah satu contoh iramanya itu sama ya, nyala mati nggak ada nadanya, nanti bisa teman-teman coba sendiri. Next, Kita matikan ya teman-teman. ini sebenarnya teman-teman nggak perlu di off kan di sini kalau misalnya untuk sehari-hari mau dipakai idle rumble-nya. Jadi kalau hanya pengen off aja, matikannya di sini. Jadi kalau pengen on ya udah seterusnya kan bisa dipakai untuk harian. Jadi nggak perlu buka-buka aplikasi lagi teman-teman. Nah, untuk lainnya langsung dipraktekkan kontrol atau itunya Untuk launch control langsung. sebenarnya udah ada videonya, nanti kita selipkan aja di sini, cuma untuk review dari aplikasinya. Mulai warm up tadi sudah, idle rumble tadi sudah, untuk settingan yang ada, fitur-fitur di dalam aplikasinya. Apalagi mas ya? Untuk aplikasi tentunya itu aja karena simpel ya teman-teman. Jadi cuma beberapa parameter aja yang kita berikan. Nah itu review dikit dari aplikasinya MBRTech yang bisa connect ke HP dan koneksinya pakai Bluetooth dongle ini ya teman-teman. Tuh. Oke, mungkin cukup untuk review yang versi software sudah, software di laptop, dan ini versi yang di Android-nya. Nanti untuk teman-teman yang masih ada bingung untuk detail-detailnya bisa cek manual book yang ada di QR barcode-nya.
coba kita percepat untuk nadanya ya. Off-nya kita kurangi, misalnya kita taruh di 400. Lalu kita set. Nah itu contohnya teman-teman. Itu kalau misal kepakainya itu untuk di sirkuit ya. Itu di sirkuit kan teman-teman para mekanik itu pasti warming up. Nah itu bisa dibuat yang agresif atau untuk khusus manasin motor saja. Kalau udah panas jangan, nanti bisa overheat gitu teman-teman. Nah ini untuk contoh settingannya 100 ya, nanti bisa dicoba juga. Ini contoh di settingan 100-nya teman-teman. Oke lanjut. Nah untuk fitur rumble-nya kita kan tadi masih off, lalu kita coba on kan, lalu kita send biar rumble-nya aktif. Coba digas mas, apakah motornya juga dundutan? Oke mas, itu teman-teman salah satu contoh iramanya itu sama ya, nyala mati nggak ada nadanya, nanti bisa teman-teman coba sendiri.